Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Sania Cahyani, mahasiswa dari Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2019. Untuk memenuhi mata kuliah isu strategi PAI kontemporer, maka izinkan saya menyampaikan materi tentang pandangan masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Apa itu disabilitas? Disabilitas merupakan istilah lain dari kata penyandang cacat. Mungkin selama ini pandangan masyarakat terhadap para penyandang disabilitas kurang baik. Hal ini telah dibuktikan oleh sikap sekelompok masyarakat yang enggan bergaul dengan seseorang yang memiliki disabilitas. Akan tetapi, sikap yang paling baik dilakukan kepada penyandang disabilitas adalah dengan cara menghargai mereka. Sikap yang seperti ini perlu kita terapkan kapanpun dan baik di lingkungan manapun. Seseorang yang memiliki disabilitas tidak selalu terbelakang dalam berbagai bidang. Pasti seseorang yang hidup di dunia ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki disabilitas tidak perlu dipandang sebelah mata, dan sikap yang paling baik yang harus kita lakukan adalah tidak membeda-bedakan kedudukan, kondisi fisik, maupun status sosial dalam bergaul dengan siapapun. Kita sebagai manusia tidak ada yang ingin lahir dengan keadaan yang berbeda. Tetapi inilah kehidupan. Kita harus siap menerima kenyataan yang ada. Meskipun terlahir dengan kondisi yang berbeda, tapi banyak dari mereka yang mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan lihat mereka dari kondisi fisiknya, tapi lihat mereka dari keterampilannya. Mereka sama seperti kita. Mereka juga manusia yang sempurna, hanya saja dilahirkan dalam keadaan yang berbeda. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang lainnya memiliki hak yang sama. Hak untuk belajar, hak untuk berpendapat, hak untuk hidup, dan lain sebagainya. Menurut pandangan Islam, seperti dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 61, dijelaskan tentang kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Bahkan dari penafsiran surat An-Nur ayat 61 ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih lagi diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlakul karimah. Tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik atau mental yang sempurna. Ada sebagian dari mereka yang memiliki kekurangan seperti tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, tidak dapat melihat, keterbelakangan mental, dan lain sebagainya. Kekurangan tersebut menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupannya, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian dari mereka menjadi minder atau rendah diri dalam pergaulan. Pada dasarnya, mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita yang normal. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Banyak sekali di antara mereka yang menjadi sukses dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya. Maka dari itu, keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih dunia.
Kaum disabilitas seringkali menjadi sorotan masyarakat sebagai golongan minoritas yang seringkali dikucilkan atau diasingkan dan juga tidak mendapatkan perhatian penuh dari masyarakatnya sendiri. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, karena dalam Al-Quran telah dijelaskan untuk memberikan perhatian penuh terhadap penyandang disabilitas, yakni dengan tidak membeda-bedakan mereka antara yang satu dengan yang lainnya, baik seseorang dalam keadaan cacat atau yang sempurna. Karena dalam pandangan Allah, yang terpenting adalah ketakwaan dan keimanannya. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi terhadap penyandang disabilitas adalah dengan meningkatkan rasa peduli, dengan membantu mensejahterakan mereka, menerima mereka dengan baik di tengah lingkungan kita. Maka dari itu, marilah kita menerima, menolong, dan menghargai mereka, karena mereka juga manusia yang pantas dihargai dan dihormati. Janganlah kita bersikap acuh terhadap mereka. Kita harus membantu mereka untuk berinteraksi dan juga bermimpi demi mewujudkan cita-citanya. Setiap dari kita ibarat burung yang hanya memiliki satu sayap. Kita akan bisa terbang tinggi jika kita saling mendukung dan menghargai. Betapa indahnya jika kita saling menghargai dan memotivasi satu sama lain, bukan mencaci maki atau bersikap tidak peduli. Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci perbedaan dan mendengki.